Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pada siang yang berbahagia ini kita lanjutkan kembali membaca dan mengkaji kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Sekarang kita baca Al-Kabiratu Al-Hadiyatu wal Khamsun, yaitu dosa besar ke-51. Al-istitalatu 'ala ad-dha'ifi wal mamluki wal jariyati wal zawjati wad dabbati. Dosa besar ke-51 ini adalah membicarakan tentang sikap zalim, sikap semena-mena terhadap orang yang lemah, wal mamluk terhadap budak, wal jariyah terhadap budak perempuan, wal zaujah terhadap istri, dan juga terhadap binatang ternak. Jadi dosa besar ke-51 yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah adalah bersikap semena-mena, ya, bersikap zalim terhadap orang-orang yang lemah, terhadap budak laki-laki atau terhadap perempuan, budak perempuan pada zaman dahulu, ya, juga bersikap kasar, sikap semena-mena terhadap istri dan binatang tunggangan. Li'anna Allah Ta'ala qad amara bil ihsani ilaihim, karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Ya, jadi tidak boleh seseorang berbuat semena-mena baik terhadap orang yang lemah, budak laki-laki, budak perempuan, terhadap istri, terhadap binatang tunggangan. Hal tersebut tidak dibolehkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Biqaulihi ta'ala, melalui firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kalian semua kepada Allah dan janganlah kamu menyekutukan Ia sama sekali dengan sesuatu. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Wabidzil qurba, dan berbuat baiklah kalian kepada karib kerabat kalian. Wal yatama, berbuat baiklah kalian kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan berbuat baiklah kalian kepada orang-orang yang miskin. Wal jarizil qurba, dan berbuat baiklah kalian kepada tetangga yang memiliki kekerabatan dengan kalian, tetangga yang memiliki tali kekerabatan dengan seseorang. Wal jaril junubi, dan berbuat baiklah kalian kepada tetangga yang tidak memiliki kekerabatan dengan kalian. Wasahibi bil jambi, dan juga kepada orang-orang yang menjadi teman dalam perjalanan kalian. Wabni sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Wa ma malakat aymanukum, dan berbuat baiklah kalian kepada budak-budak kalian. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang menyombongkan diri dan membanggakan diri. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah larang kita bersekutu dengannya, ya, menyekutukan Dia dalam ibadah. Kemudian Allah perintahkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga yang memiliki kerabatan dengan kita, kepada tetangga yang tidak memiliki kerabatan dengan kita, kepada teman dalam perjalanan, kepada orang-orang musafir, dan juga kepada budak-budak. Dan Allah tidak suka kepada orang yang menyombongkan dan membesarkan dirinya. Qala Al-Wahidi fi qawlihi ta'ala, Al-Wahidi berkata mengenai firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kalian semua kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Ia dengan sesuatu. Ya, apa kata Al-Wahidi mengenai penafsiran penggalan ayat ini? Kata beliau, akhbarana Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al-Mahrajani. Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ibrahim al-Mahjarani telah mengabarkan kepada kami bi isnadihi, dengan sanadnya, an Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai yang bernama Ufairiyah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Mu'az, wahai Mu'az. Qultu labbaika wa sa'daika ya Rasulullah, maka aku jawab, kata Mu'az, ya wahai Rasulullah. Qala, maka beliau bersabda, hal tadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, apakah kamu tahu apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Qultu, maka aku jawab, kata Mu'az, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka beliau bersabda, fa inna haqqallahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, sesungguhnya hak Allah atas hamba-hamba adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan Ia sama sekali dengan sesuatu. Wa haqqul ibadi 'ala Allahi an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, dan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu sama sekali. Jadi penggalan ayat yang berbunyi wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, janganlah kalian yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Al-Wahidi menceritakan riwayat yang dia
meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal dia menceritakan, suatu ketika saya dibonceng oleh Rasulullah SAW menaiki seekor keledai. Ini menunjukkan Nabi SAW sangat tawadhu orangnya. Dia membonceng sahabat di atas seekor keledai, dan boleh membonceng seseorang di atas suatu kendaraan seperti keledai kalau dia sanggup membawa lebih dari satu orang ya. Kemudian ketika di atas keledai sedang menunggang keledai, maka Rasulullah SAW pergunakan kesempatan tersebut untuk mengajarkan pondasi, usul dan pokok agama ini kepada sahabat yang mulia Muaz bin Jabal. Apa kata Rasulullah? Wahai Muaz, apakah kamu tahu apa hak Allah atas hamba? Apakah kamu tahu apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Muaz, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Ya, sahabat ini sangat tawadhu sehingga dia menyerahkan pengetahuan segala sesuatu kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW menjawab bahwa hak Allah SWT atas hamba adalah bahwa mereka beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah sama sekali dengan sesuatu. Inilah hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar terhadap hamba, yaitu mereka beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah sama sekali dengan apapun, tidak menyekutukan Allah dengan bintang, dengan malaikat, dengan nabi, dengan pohon-pohon besar, dengan dukun dan sebagainya. Dia hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hak hamba atas manusia apa? Dan hak manusia atas Allah apa? Hak manusia atas Allah adalah Allah tidak menyiksa orang yang tidak menyekutukan dia sama sekali dengan sesuatu. Ini adalah hak manusia atas Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah sama sekali dalam ibadahnya. Kalau dia menyekutukan Allah, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Ya. Jadi itu riwayat yang menerangkan tentang hak Allah dan hak hamba. Hak Allah adalah diibadahi, hak hamba adalah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disiksa apabila mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam a'rabiyyun, seorang Arabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arabi yaitu orang-orang Arab yang tinggal di pedalaman, ya. Jamaknya A'rab, ya. Faqala, maka orang Arabi itu berkata, ya Nabi Allah, ya, wahai Nabi Allah, ausini, berikanlah wasiat kepadaku. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, la tusyrik billahi syai'an, janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wa in qutti'ta hurriqta, walaupun kamu dipotong-potong, walaupun kamu dibakar. Wala tada'is salata di waqtiha, janganlah kamu tinggalkan salat apabila telah datang waktunya. Fa inna hazimatullah, sesungguhnya adalah penjagaan Allah Azza wa Jalla. Wala tashrabil khamra, janganlah kamu minum khamar. Fa innaha miftahu kulli syarrin, karena khamar adalah kunci segala keburukan. Jadi ada seorang Arabi, diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, ada seorang Arabi, orang Arab pedalaman, datang kepada Rasulullah SAW dan ia meminta wasiat, meminta pesan-pesan penting yang akan dia amalkan dalam hidupnya kepada Nabi SAW. Maka Nabi berpesan kepada Arabi tersebut, pertama, jangan kamu menyekutukan Allah sama sekali dengan apapun, ya. Walaupun kamu disiksa, walaupun kamu dipotong-potong tubuhnya, walaupun kamu dibakar, jangan menyekutukan Allah sama sekali. Kemudian jangan tinggalkan salat apabila telah masuk waktunya, ya. Kemudian jangan minum khamar, karena khamar itu adalah kunci terhadap keburukan-keburukan yang lain, ya. Jadi ada 3 wasiat Rasulullah SAW kepada Arabi tersebut, ya. Beribadah kepada Allah, jangan sekutukan ia sama sekali, jangan pernah tinggalkan salat apabila telah masuk waktunya, jangan minum khamar sama sekali. Qauluhu wabil walidaini ihsana, firman Allah yang berbunyi wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Yuridul birra bihima, yang dimaksud dengan ihsan adalah albirra bihima, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada ibu dan bapa. Ma'alutfi, dengan berlemah lembut. Walinil janib, dengan tawadhu kepada kedua orang tua, dengan tidak menyombongkan diri, ya, terhadap kedua orang tua. Pada zaman sekarang ini banyak anak-anak yang sombong dengan orang tuanya. Mungkin ibu bapaknya tidak berpendidikan seperti dia, sementara dia berpendidikan tinggi, sehingga dia tidak menerima wasiat apapun yang disampaikan oleh kedua orang tuanya. Bapak apa? Bapak enggak sekolah. Ibu apa? Ibu dulu enggak sekolah. Ya, saya ini pintar, saya ini berpendidikan, saya ini kuliah, dan seterusnya. Ya, bapak ketinggalan zaman, ibu enggak maju, enggak canggih, dan seterusnya. Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita dengan berlemah lembut kepada keduanya dalam sikap, dalam ucapan, dengan tawadhu kepada kedua orang tua kita. Wala yaghliz lahumal jawaba, dan tidak menjawab keduanya dengan jawaban yang kasar. Ya, ketika orang tua menanyakan sesuatu, jawab dengan lemah lembut, atau ketika keduanya meminta sesuatu, ya, tanggapi dengan lemah lembut. Ditanya, jawab dengan lemah lembut. Wala
yahiddan nazara ilaihima, dan tidak membelalakkan mata, tidak memelotot ya kepada keduanya, tidak melototkan mata kepada kedua orang tua. Wala yarfa sautahu alaihima, tidak mengeraskan suara terhadap kedua orang tuanya. Pada zaman sekarang ini kita lihat anak-anak yang kalau menjawab dengan suara yang keras, yang kencang, kemudian juga matanya melotot, ya hampir keluar, kemudian juga suaranya kencang. Nah, ini adalah ciri-ciri anak yang kurang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, wala yarfa'u sautahu alaihima, dia tidak mengeraskan suaranya terhadap kedua orang tuanya. Bal yakunu baina aidihima mithlul abdi baina yaday sayyidi tazallulan lahuma. Sepatutnya seorang anak di hadapan kedua orang tuanya adalah seperti seorang budak di hadapan tuannya, karena merendahkan diri kepada kedua orang tuanya. Sepatutnya seorang anak itu di hadapan kedua orang tuanya adalah seperti seorang hamba di hadapan tuannya. Dia patuh, dia taat, dia dengar, ya seperti itu seharusnya. Ya. Qauluhu wa bidzil qurba, dan firman Allah Subhanahu wa taala wa bidzil qurba, dan berbuat baiklah kepada karib kerabat kalian. Ayyasiluhum wa yata'attafu alaihim, yaitu dia menyambung tali kekerabatan dengan mereka, dengan kerabatnya. Wa yata'attafu alaihim, dan dia merasa iba dan kasihan serta penuh kasih sayang kepada mereka. Jangan sampai seseorang tidak menyambung tali kekerabatannya. Jangan sampai seseorang tidak memiliki rasa iba sama sekali kepada kerabatnya. Dia lebih mengutamakan berbuat baik kepada orang lain daripada kerabatnya. Tentu ini hal yang tidak benar. Yang benar adalah berbuat baik kepada orang yang paling dekat, yang lebih dekat, baru kemudian orang yang jauh. Wal yatama, dan berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Apa itu? Yarfuqu bihim, yaitu berlemah lembut kepada mereka. Wa yudnihim, mendekatkan diri kepada mereka, ya. Wa yamsahu ru'usahum, dan mengusap kepala mereka. Ini bentuk berbuat baik kepada anak yatim. Allah perintahkan, ya, berbuat baiklah kepada anak yatim. Nah, itu berlemah lembut kepada mereka, ya, dengan ucapan, tidak membentak mereka. Sebagaimana kata Allah, fa ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim maka janganlah kamu bentak, ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang-orang yang membentak anak yatim. Allah cela, ya. Harusnya berlemah lembut dengan ucapan. Memang terkadang anak yatim, ya, dia mungkin susah diatur, ya, bandel, ya. Kadang-kadang anak yang punya bapak dan ibu saja bandel, apalagi anak yatim. Maka kita harus menahan diri, bersabar menghadapi mereka. Berlemah lembutlah kepada anak yatim. Dekatkan diri kita kepada mereka. Jangan diabaikan, jangan ditelantarkan, ya. Jangan ditelantarkan, jangan dibiarkan. Ya, anak yatim, orang yang tidak memiliki orang tuanya sudah meninggal dunia. Dia perlu kasih sayang, dia membutuhkan kasih sayang. Maka dekatkan diri kita kepada mereka, jangan ditelantarkan. Wa yamsahu ru'usahum, dan usap kepala mereka, yakni perhatikan mereka, ya, beri mereka perhatian, beri mereka pendidikan, arahan, dan seterusnya. Wal masakin, Allah juga perintahkan untuk berbuat baik kepada orang-orang miskin. Bagaimana caranya? Bibazlin yasirin waratin jamilin, dengan memberikan sedikit harta dan dengan tanggapan yang baik dan dengan jawaban yang baik. Ya, berbuat baik kepada orang-orang miskin, yaitu dengan memberikan sedikit dari harta yang kita punya, mungkin sedekah, mungkin infak, mungkin makanan, mungkin minuman, mungkin pakaian, mungkin sumbangan dan sebagainya. Ya, tidak perlu banyak, yang penting ada yang kita berikan kepada mereka. Waratin jamilin, dan juga tanggapan yang baik, ya, respon yang baik. Ketika kita tidak punya, kemudian ada orang-orang miskin yang meminta kepada kita nggak bisa memberi, maka balaslah, ya, permintaannya dengan baik, tanggapi dengan baik, ya, dengan meminta maaf, ya, kepada mereka bahwa kita belum bisa memberikan. Wal jarzil qurba, dan berbuat baiklah kepada tetangga yang memiliki kerabatan, yakni allazi bainaka wa bainahu qarabatan. Ya, wal jarzil qurba, yaitu tetangga yang antara kamu dengan dia ada kekerabatan. Falahu haqqul qarabah, maka dia memiliki hak sebagai seorang kerabat. Wa haqqul jiwar, dan juga hak sebagai seorang tetangga. Wa haqqul islam, dan hak sebagai seorang Islam. Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga yang memiliki tali kekerabatan dengan kita. Misalnya di samping rumah kita adalah rumah om kita, rumah bibi kita, rumah tante kita, rumah saudara laki-laki kita atau saudara perempuan kita. Maka mereka itu, ya, adalah orang-orang yang kita sepatutnya berbuat baik kepada mereka. Allah perintahkan wal jarzil qurba, dan berbuat baiklah kamu kepada tetangga yang memiliki kerabatan dengan kamu. Dia memiliki kekerabatan dengan kita, maka kita harus berlemah lembut kepada mereka dengan ucapan, perhatikan mereka, jenguk mereka, bergembira jika mereka bergembira, bersedih jika mereka bersedih, jika ada yang sakit dikunjungi, jika ada yang
mendapatkan musibah, kita hibur dan seterusnya. Ya, dia memiliki 3 macam hak pada tetangga yang memiliki tali kekerabatan dengan kita. Dia memiliki 3 macam hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai kerabat, dan hak juga sebagai seorang muslim. Maka dia lebih diutamakan dari pada orang lainnya. Seperti misalnya bersedekah. Lebih utama bersedekah kepada karib kerabat yang dekat dengan kita daripada orang asing, ya. Karena sedekah kepada orang asing dinilai sebagai pahala sedekah, sementara bersedekah kepada kerabat kita itu mendapatkan pahala sedekah dan juga pahala menyambung silaturahim. Wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Apa itu wal jaril junubi? Huwallazi laisa bainaka wa bainahu qarabah, yaitu orang yang tidak memiliki tali kekerabatan denganmu, tetangga yang tidak memiliki tali kekerabatan denganmu, tetangganya asing, mungkin perantau dari jauh, tetap kita berbuat baik kepada mereka. Ya. Yuqalu rajulun junubun, dikatakan rajulun junubun. Apa maknanya rajulun junub? Iza kana ghariban mutaba'idan an ahlihi, apabila dia orang asing jauh dari keluarganya. Wa qaumun ajanib, dan kaum ajanib maknanya adalah wal janabah, dan janabah maknanya adalah al-bu'du. Wal jaril junub maksudnya tetangga yang jauh, tidak memiliki tali kekerabatan dengan kita, tapi tetap kita berbuat baik kepada mereka. Jangan sampai hanya berbuat baik kepada kerabat kita, tidak berbuat baik kepada orang lain yang merupakan tetangga tapi tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita. Tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik. Berbuat baik melalui ucapan, melalui perbuatan, melalui sikap, melalui perhatian dan seterusnya. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu." Kata Rasulullah SAW, Jibril terus-menerus senantiasa berwasiat kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku mengira bahwa Jibril akan menjadikan tetangga adalah sebagai salah seorang pewaris bagi seseorang yang telah meninggal dunia. Jadi Nabi SAW berkata bahwa Jibril selalu memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga, melarang untuk semena-mena terhadap tetangga. Sampai-sampai Nabi menduga, karena sering kali diwasiatkan oleh Jibril untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai Nabi mengira bahwa tetangga itu akan dijadikan sebagai salah seorang pewaris jika seseorang meninggal dunia. Ya, saking ditekankannya untuk berbuat baik kepada tetangga. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, innal jara la yata'allaqu bil jari yaumal qiyamah, sesungguhnya seorang tetangga akan bergelayutan dengan tetangganya pada hari kiamat, akan bergelayutan di kaki tetangganya pada hari kiamat. Yaqulu, dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, awsa'ta ala akhi haza wa qattarta alayya, wahai Tuhanku, engkau telah lapangkan rezeki saudaraku ini dan engkau telah jadikan aku miskin. Umsi tawiyan wa yumsi haza syab'an, aku memasuki waktu sore dengan perut lapar dan dia memasuki waktu sore dengan perut kenyang. Salhu lima aghlaqa babahu wa harramani, tanyakan kepadanya kenapa dia kunci pintunya, dia tutup pintunya dan dia harapkan aku dari makanan misalnya. Maqad wasa'ta bihi alaihi, dan dia haramkan aku dari apa yang engkau telah lapangkan terhadapnya. Jadi kata Rasulullah SAW, seorang tetangga dia akan bergantung kepada tetangganya pada hari kiamat. Kemudian dia melapor kepada Allah Azza wa Jalla. Kata dia apa? Wahai Tuhanku, ya, engkau telah buat saudaraku ini, tetanggaku ini menjadi orang yang kaya, dan engkau yang menjadikan aku sebagai seorang yang miskin. Aku pada sore hari sebelum tidur aku merasakan kelaparan yang sangat berat, sementara dia kenyang, ya, sementara dia memasuki waktu malam dengan kenyang. Ya, tanya kepada tetangga saya ini, kata orang tersebut, kenapa dia tutup pintunya sehingga aku tidak bisa meminta sesuatu kepadanya, dan kenapa dia menahan agar aku tidak memperoleh rezeki yang engkau sampaikan kepadanya. Jadi kalau kita tetangga kita kelaparan, kita ada makanan, ya kita berikan. Jangan sampai tetangga kita mati kelaparan sementara kita kekenyangan. Jangan sampai kita membazirkan makanan sementara di samping kita ada tetangga yang kelaparan. Ini tidak dibolehkannya. Wasahibi bil jambi, dan berbuat baiklah kepada teman di perjalanan. Apa itu wasahibi bil jambi? Qala Ibnu Abbasin wa Mujahidun. Ibnu Abbas dan Mujahid berkata, huwa ar-rafiqu fi safari, ya, lahu haqqul jiwari wa haqqus suhbah. Wasahibu bil jambi, kata Ibnu Abbas dan kata Mujahid, dia adalah teman dalam perjalanan. Jika kita melakukan perjalanan ke suatu tempat, maka
teman kita dalam perjalanan itu disebut dengan rafiq, ya, disebut dengan rafiq, ya. Dan dia memiliki hak terhadap kita, yaitu hak bertetangga karena dia orang yang dekat dengan kita, dan juga hak karena dia merupakan teman kita, hak teman. Jadi itu makna wasahibu bil jambi, yaitu teman dalam perjalanan, ya, teman dalam perjalanan jauh. Dia memiliki hak karena dia tetangga bagi kita dalam perjalanan tersebut, dia orang dekat dengan kita, dan juga hak sebagai seorang teman. Misalnya kalau dia perlu makanan, kita berikan makanan, atau dia perlu minuman, kita belikan minuman. Kalau dia sakit dalam perjalanan misalnya, perlu kita belikan obat, kita belikan obat, ya. Kemudian juga jaga sikap terhadap tetangga, tetangga dalam perjalanan ini. Wa ibnas sabil, dan juga berbuat baik kepada ibnu sabil. Apa ibnu sabil? Huwa dhaifu, yaitu tamu. Yajibu iqra'uhu ila an yablugha haitsu yuridu, dan wajib menjamunya sampai dia mencapai apa yang ia inginkan. Wa ibnu sabil yaitu orang yang dalam perjalanan, di mana kalau dia turun di suatu kampung, maka penduduk kampung tersebut wajib menjamunya, menyediakan makanan dan minuman, tempat tinggal untuknya sampai dia ke negeri yang dia tuju. Wa qala Ibnu Abbasin, dan Ibnu Abbas berkata, huwa abiru sabilin, yaitu orang yang menyeberang di jalan, tuwihi wa tut'imuhu, orang yang menyeberangi kampung kita misalnya. Itu disebut dengan Ibnu Sabil. Tuwihi, kamu lindungi dia dengan memberikan tempat tinggal kepadanya, wa tut'imuhu, kamu beri makan dia, hatta yarhala anka, sampai dia pergi darimu. Jadi berbuat baik kepada tetangga itu adalah kita lindungi, kita sediakan tempat tinggal, kemudian juga kita beri makan makanan, minuman, sampai dia berangkat dan pergi menuju negeri yang dia tuju. Wa ma malakat aymanukum, dan Allah perintahkan berbuat baik kepada budak-budak kalian. Yuridul mamluk, ya, yang dimaksud dengan apa yang dimiliki oleh tangan kalian, maksudnya apa yang kalian miliki dari budak-budak. Bagaimana cara berbuat baik kepada budak-budak pada zaman dahulu? Ada budak-budak, ya. Bagaimana cara berbuat baik kepada mereka? Yuhsinu rizqahu, yaitu dengan memberikan makanan yang baik kepadanya. Wa ya'fu anhu fi ma yukhti'u, ya, dan juga memaafkan jika dia bersalah. Berikan makanan yang baik, berikan pakaian yang baik, berikan minuman yang baik, berikan tempat tinggal yang baik, tidak membebani di luar kemampuannya. Itu berbuat baik kepada budak. Dan juga kalau dia bersalah, maka maafkan, ya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan wa fakhura, sesungguhnya Allah tidak menyukai mukhtal dan juga fakhur. Qala Ibnu Abbas berkata, yuridu bil mukhtal al-azimu fi nafsihi, yang dimaksud dengan mukhtal yaitu orang yang membesarkan dirinya, menyombongkan dirinya, allazi la yaqumu bi huquqillah, yang dia tidak menegakkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukhtal itu kata Ibnu Abbas adalah orang yang menyombongkan diri, menganggap dirinya besar, dan dia enggan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wal fakhur, apa itu fakhur? Huwa allazi yafkharu ala ibadillahi bima khawwalahu Allahu min karamatihi wa ma a'tahu min ni'amihi. Fakhur yaitu orang yang membangga-banggakan dirinya di hadapan hamba-hamba Allah yang lain dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, ya, dengan karunia yang Allah berikan kepadanya, dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau mukhtal itu orang yang menyombongkan diri, tidak pantas bagi saya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, atau dia mengatakan saya ini orangnya hebat, ya, enggak layak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu disebut dengan mukhtal, ya. Kemudian fakhur yaitu orang yang membangga-banggakan dirinya di hadapan hamba-hamba Allah yang lain, ya, dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia banggakan dirinya dengan nikmat yang ada padanya, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun syabun, ya, ketika seorang laki-laki muda, mimman kana qablakum, yang hidup pada umat sebelum kalian, yamshi fi hullatin, dia berjalan dengan memakai pakaian yang mewah, mukhtalan fakhura, dalam keadaan menyombongkan diri, membesarkan diri, membanggakan diri. Iza btala'athul ardu, tiba-tiba dia ditelan oleh bumi. Wa huwa yatajaljalu fiha hatta taquma sa'ah, dia terbentur-bentur dalam perut bumi itu sampai terjadi hari kiamat. Tidak boleh kita semua hidup di atas dunia ini dengan menyombongkan diri, dengan membanggakan diri di hadapan orang-orang lain. Ada hukuman yang Allah langsung datangkan kepada seorang yang menyombongkan diri, seperti yang pernah dialami oleh seorang pemuda yang hidup pada zaman sebelum kita ini. Kata Rasulullah SAW, dulu ada seorang pemuda yang hidup sebelum kalian, dia menyombongkan diri, pakai baju yang paling bagus, pakai sepatu yang paling bagus, pakai handphone yang paling bagus, pakai kendaraan yang paling bagus misalnya, ya, pada zaman kita sekarang ini. Dan biasanya orang tersebut sombong. Dia pemuda ini, dia menyombongkan diri, kemudian dia berjalan dengan penuh kesombongan, kemudian apa? Tiba-tiba bumi menelannya.
dia terbentur-bentur ke sana kemari dalam perut bumi sampai terjadi hari kiamat. Maka kita jangan sampai menyombongkan diri, ya. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala langsung menghukumnya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Wa an Usamah taqala, dari Usamah ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jarra thawbahu khiyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menyeret pakaiannya, kain bajunya, ya, dengan kesombongan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya dengan pandangan yang penuh kasih sayang pada hari kiamat. Hadza mazakarahu Al-Wahidi. Ini yang disebutkan oleh Al-Wahidi. Ya, jadi di antara bentuk sombong adalah orang yang melebihkan pakaiannya dari mata kakinya, ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda khurujihi minad dunya fi akhir maradhihi yusi bis salati wa bil ihsani ila al mamluk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan meninggal dunia, maka di akhir penyakit yang beliau rasakan, beliau mewasiatkan untuk terus menjaga salat dan untuk berbuat baik kepada budak. Jadi Rasulullah SAW akan meninggal, dan orang akan meninggal, tentu pesan yang dia berikan adalah pesan yang sangat penting yang akan dilaksanakan setelah dia meninggal. Ketika Nabi SAW akan meninggal, beliau wasiatkan dengan dua wasiat. Pertama, jaga salat. Maka salat ini adalah rukun Islam yang terbesar setelah syahadatain. Tidak boleh sama sekali diabaikan, ditinggalkan, ditelantarkan. Dan yang kedua, Nabi SAW ya perintahkan untuk berbuat baik kepada budak-budak. Ya, wa yaqulu, beliau bersabda, Allah as-salata wa ma malakat aymanukum. Takutlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Jagalah oleh kalian salat dan peliharalah dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Ini pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau akan meninggal dunia. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan apa? Menjaga salat dan juga dengan berbuat baik kepada budak-budak kalian. Ya. Dan zaman sekarang ini begitu banyak orang yang tidak salat. Ya, kafe penuh, warung penuh, mall penuh, ya, terminal penuh, bioskop penuh, ya, tempat-tempat duduk, tempat-tempat bersantai penuh. Padahal di sampingnya ada masjid, azan sudah berkumandang, yang salat cuma beberapa orang saja. Yang lebihnya sibuk dengan dunianya, sibuk dengan permainannya, sibuk dengan gamenya dan seterusnya. Padahal salat itu adalah pesan yang dipesankan oleh Rasulullah SAW untuk dijaga ketika beliau akan meninggal dunia. Yang kedua adalah berbuat baik kepada budak-budak kalian. Memang di zaman kita ini tidak ada budak, ya. Ada pembantu, dan pembantu bukan budak. Tapi sering sekali kita dengar, ya, pembantu yang ditindas oleh majikannya, pembantu yang diazab, disiksa, dipukuli, bahkan ada yang dibunuh dan seterusnya oleh majikannya. Ini adalah orang yang tidak menjaga pesan Rasulullah SAW. Wa fil hadisi, dalam sebuah hadis disebutkan, husnul malakati yumnun wa su'ul malakati syu'mun, yaitu berbuat baik kepada budak merupakan keberkahan, dan berbuat baik kepada budak merupakan berbuat baik kepada budak merupakan kebaikan, keberkahan, dan berbuat buruk kepada budak merupakan kebinasaan. Jadi berbuat baik kepada budak, yang memang tidak ada budak zaman kita sekarang ini, ya. Berbuat baik kepada budak itu adalah keberkahan, ya. Dan berbuat buruk kepada budak adalah kebinasaan. Kalau dia berbuat baik kepada budaknya, maka Allah Azza wa Jalla akan tambahkan keberkahan di rumahnya. Ya, Allah tambahkan kebaikan demi kebaikan di rumahnya. Begitu juga kalau seorang berbuat buruk kepada budaknya, banyak, ya, masalah-masalah yang akan timbul di dalam rumahnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW juga bersabda, la yadkhulul jannata sayyi'ul malaka. Tidak akan masuk surga orang yang berbuat buruk kepada budak-budaknya, ya. Qala Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, dia berkata, kuntu adribu mamlukan li bis-sauti. Aku pernah memukul seorang budakku dengan cambuk. Fasami'tu sautan min wara'i. Lalu aku dengar suara dari belakangku. Ya'lam Abu Mas'udin, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, annallaha aqdar 'alaika minka ala hadzal gulam. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah lebih berkuasa terhadapmu daripada kekuasaanmu terhadap budak ini. Qala, maka Abu Mas'ud berkata, qultu, aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la adribu mamlukan li ba'dahu abada. Wahai Rasulullah, saya tidak akan memukul seorang pun budakku setelah dia ini untuk selama-lamanya. Jadi ada seorang sahabat namanya Abu Mas'ud Al-Badri, dia pernah marah dan memukul budaknya dengan cambuk. Dan dilihat oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW langsung memberikan peringatan kepada Abu Mas'ud. Kata Rasulullah SAW, wahai Abu Mas'ud, kamu, ya, berkuasa terhadap budak ini karena dia orang lemah. Kamu cambuk,
Tapi ingatlah wahai Abu Mas'ud, Allah lebih berkuasa terhadapmu daripada kekuasaanmu terhadap budak ini. Maka jangan kamu campur. Maka Abu Mas'ud berjanji tidak akan memukul budak sama sekali setelah itu. Dia berjanji tidak akan lagi memukul budak. Betapa banyak pada zaman sekarang ini kita lihat bos-bos yang semena-mena terhadap bawahannya, terhadap pembantunya di rumah tangganya, dibentak, dimaki, dihina, digoblok-goblokin, ya, ditahan gajinya, bahkan disetrika, ya, disuruh melakukan pekerjaan yang tiada henti, ya. Kemudian juga didiskreditkan namanya, dituduh maling, dituduh mencuri, dituduh merusak ini, merusak itu tanpa ada bukti. Maka itu adalah kezaliman, ya. Kemudian wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat dikatakan saqata sautu min yadi min haibati Rasulullah SAW. Ya, ketika Abu Mas'ud ini dia memukul budaknya, dia dengar ada yang memanggil dari belakang, maka cambuk itu lepas dari tangannya karena takut kepada Rasulullah SAW. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dikatakan faqultu, maka aku katakan, kata Abu Mas'ud Al-Badri ini, huwa hurrun liwajhillah. Budak yang tadi aku pukul ini dia merdeka semata-mata karena Allah SWT. Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, ama annaka law lam taf'al lalafahatkan naru yaumal qiyamah. Wahai Abu Mas'ud, seandainya kamu tidak melakukan, tidak memerdekakan budak yang kamu pukul, ya, tanpa kesalahan itu, atau kamu mukul lebih dari kesalahan yang dia lakukan, maka kamu akan dijilat oleh api neraka pada hari kiamat. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi lihat para sahabat, ya, ketika mereka bersalah, mereka langsung mengaku salah dan langsung, ya, melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya. Seperti Abu Mas'ud Al-Badri ini, dia bersalah dengan memukul budak, ya. Kemudian diingatkan oleh Rasulullah SAW, dia langsung sadar, dia langsung merdekakan budak tersebut. Kemudian kata Rasulullah, seandainya kamu tidak merdekakan, kamu akan dijilat oleh api neraka pada hari kiamat. Wa rawa Muslimun aidan min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Muslim juga meriwayatkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, man daraba gulaman lahu haddan lam ya'tihi aw latamahu fa kaffaratuhu an yu'tiqahu. Barang siapa yang memukul seorang budak, ya, tanpa dia melakukan suatu hukuman yang menyebabkan hukuman had, dia memukul seorang budak, pada budak tersebut tidak melakukan suatu kesalahan yang menyebabkan dia dihukum had, ya, Allah tamahu, atau dia pukul, dia tampar pipi budak tersebut, fa kafaratuhu an yu'tiqahu, maka kafarahnya, tebusan terhadap dosa tersebut adalah memerdekakannya. Barang siapa yang memukul seorang budak, yang menzalimi budak, ya, kemudian budak tersebut sebenarnya tidak melakukan kesalahan, atau dia menamparnya, maka tebusan terhadap kesalahan itu adalah dengan memerdekakannya. Wa min hadis Hakim ibn Hizam qala, dari hadis Hakim bin Hizam, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibuna an-nasa fid dunya. Sesungguhnya Allah akan mengazab orang-orang yang mengazab manusia selama di dunia. Ini takut kita, ya. Di mana Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Allah akan mengazab orang-orang yang mengazab manusia di dunia. Mungkin di dunia dia tidak mendapatkan balasan atas kezaliman yang dia lakukan, atas, ya, tindakan jahat yang dia lakukan, perbuatan jahat yang dia lakukan. Tapi pada hari kiamat, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala Hakim yang Maha Adil, di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang hisabnya sangat detail, tidak ada seseorang yang bisa mengelak. Yang mengazab manusia di dunia, dia akan diazab, ya, di hari kiamat. Maka kita harus berhati-hati dari melakukan tindakan penganiayaan, ya, penindasan, kesemena-menaan terhadap sesama manusia. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis dikatakan, man daraba bi sautin zulman iqtasallahu minhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memukul seseorang dengan cambuk sebagai kezaliman, maka Allah akan minta kisasnya pada hari kiamat. Barang siapa yang memukul seseorang dengan cambuk, ya, padahal tidak ada kesalahannya, maka Allah akan minta kisasnya pada hari kiamat. Betapa banyak, ya, orang yang dipukul, orang yang dianiaya, orang yang ditindas, itu Allah SWT akan minta kisasnya pada hari kiamat. Orang yang ditindas, dia zalim ini akan disuruh untuk membalaskan pada hari kiamat. Wa qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam na'fu 'anil khadim, berapa banyak kita memaafkan seorang pembantu? Qala fil yaumi 70 marratan. Kata Rasulullah SAW, dalam sehari 70 kali. Ya. Seorang tuan
maka dia harus memiliki hati yang lapang. Jika budaknya memiliki kesalahan, dia harus maafkan. Atau pada zaman sekarang ini pembantu di rumah tangga, di RT atau ART, ya, asisten rumah tangga, jika dia melakukan kesalahan, maka kita harus memiliki sifat pemaaf, ya, sifat pemaaf, ya. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, berapa kali kita memaafkan seorang pembantu? Kata Rasulullah SAW, dalam sehari kamu maafkan dia sebanyak 70 kali. Ya, apakah ada ART yang melakukan kesalahan sebanyak 70 kali dalam sehari? Kalaupun 70 kali masih tetap dimaafkan. Ya, harusnya seperti itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kana fi yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman siwakun. Pada suatu hari di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada siwak, kayu untuk bersiwak, untuk membersihkan gigi. Pada khadiman lahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil pelayan. Fa'abta alaihi. Pelayan itu lama datangnya. Faqala, maka beliau bersabda, laulal qisasu la darabtuka bihadza siwak. Kalaulah bukan karena takut ada kisah pada hari kiamat, saya akan pukul kamu dengan siwak ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pada suatu hari beliau memegang siwak di tangannya. Kemudian karena ada suatu keperluan, beliau panggil pelayan beliau. Dan pelayan itu lama sekali datangnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah bukan karena ada kisah balasan di hari kiamat, maka saya akan pukul kamu dengan siwak ini. Wa kana li Abi Hurairah radhiyallahu anhu jariyatun najibatun. Abu Hurairah memiliki seorang budak perempuan yang cerdas. Farafa'a yawman 'alaiha sautu. Maka suatu ketika Abu Hurairah mengangkat cambuk untuk memukulnya. Faqala, maka Abu Hurairah berkata, laulal qisasu la aghshaytukihi. Kalau bukan karena kisah, saya akan pukul kamu dengan cambuk ini. Walakin sa'abi'uki, namun saya akan menjual kamu liman yufini samanaki, bagi orang yang bisa memenuhi atau bagi orang yang bisa membayar penuh hargamu. Izhabi fa anti hurrah liwajhillah. Pergilah kamu merdeka karena Allah Azza wa Jalla. Ya, Abu Hurairah pada suatu ketika ingin memukul budak perempuannya dengan cambuk. Kemudian dia teringat bahwa pada hari kiamat itu ada kisah, ya. Lalu dia nahan diri. Kemudian dia mengatakan, pergilah kamu, merdekakan, ya, pergilah kamu, saya merdekakan kamu merdeka karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka dia berkata, ya Rasulullah, inni qultu li amati ya zaniya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berkata kepada budak perempuanku, ya zaniya, wahai pezina. Qala, maka Nabi bersabda, wa hal ra'aiti 'alaiha zalik? Apakah kamu melihat dia melakukan perzinaan itu? Qalat la, maka perempuan itu berkata tidak. Qala, maka Nabi bersabda, ama innaha satastaqidi minki yaumal qiyamah. Ketahuilah bahwa dia akan mengkisasmu pada hari kiamat. Faraja'at ila jariyatiha fa'atatha sautan. Maka perempuan itu kembali, ya, kepada budak perempuannya, lalu dia berikan cambuk kepadanya. Wa qalat, dan perempuan tersebut berkata, ijlidini, cambuklah saya. Fa'abatil jariyatu fa'ataqatha. Kemudian budak perempuan itu menolak, lalu perempuan tersebut memerdekakannya. Summa raja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarathu bi itqiha. Lalu dia kabarkan kepada Nabi bahwa dia telah memerdekakan budak tersebut. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, asa yakni ay asa an yukaffira itquki laha ma qazaftiha bihi. Asa, semoga, maksudnya semoga Allah Subhanahu wa taala menebus dosamu yang telah memerdekakan kamu, yang telah memerdekakannya. Semoga Allah menebus kesalahanmu, ya, yang sebelumnya kamu telah mengkazafnya. Nah, jadi ada seorang perempuan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menuduh budak perempuannya berzina. Dia mengatakan, ya zani, wahai pezina, ya, wahai pezina. Ya. Kemudian dia menyesal, perempuan tersebut menyesal, ya, lalu dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ceritakan, wahai Rasulullah, saya punya budak perempuan, lalu saya tuduh dia sebagai seorang pezina. Maka kata Rasulullah SAW, pada hari kiamat akan ada kisah, dia akan meminta kisah kepadamu. Maka perempuan tersebut takut dan dia kembali kepada budaknya, dan dia berikan cambuk kepada budaknya itu. Kata dia, cambuk saya, ya, sebagai tebusan atas kesalahan saya memanggil kamu sebagai seorang pezina, Budak tersebut tidak mau. Maka perempuan tersebut memerdekakan budak itu. Lalu perempuan itu pergi lagi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan dia ceritakan, wahai Rasulullah, saya sudah merdekakan budak yang tadi saya
tuduh sebagai seorang pezina. Kata Rasulullah SAW, mudah-mudahan ya perbuatan kamu memerdekakan dia itu bisa menebus dosamu yang telah menuduh dia melakukan perzinahan. Wa fi sahihain, dalam as-sahihain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man qazafa mamlukahu wa huwa bari'un mimma qalahu julida yaumal qiyamati haddan illa an yakuna kama qala. Dalam as-sahihain dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menuduh budaknya melakukan perzinahan sementara dia tidak melakukannya, maka pada hari kiamat orang yang menuduh tersebut akan dicambuk sebagai hukuman had, kecuali kalau memang seperti yang dia seperti yang dia sebutkan. Jadi orang yang menuduh pembantunya melakukan perzinahan, wahai pezina, wahai pelacur dan seterusnya, itu adalah qazaf, itu adalah tuduhan. Kalau tidak seperti yang dia sebut, maka pada hari kiamat dia akan dicambuk sebagai balasan karena dia menuduh orang melakukan perzinahan di dunia. Maka yang menuduh tersebut, yang memanggil tersebut akan dicambuk sebagai hukuman pada hari kiamat, kecuali kalau memang seperti yang dia sampaikan, maka dia bebas dari hukuman cambuk. Wa fil hadisi, dalam sebuah hadis, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu ma la yatiqu. Bagi seorang budak itu makanan dan pakaian dan tidak dibebankan apa yang dia tidak sanggup lakukan. Jadi jika seseorang memiliki budak maka dia wajib memberikan makanan, pakaian dan tidak dibebankan apa yang dia tidak sanggup. Begitu juga para ART, asisten rumah tangga pada masa kita sekarang ini, dia harus diberikan makanan yang layak, pakaian yang layak, dan juga tidak dibebani pekerjaan yang terus-menerus yang dia tidak sanggup untuk melakukannya. Ya, jangan sampai hal tersebut dilakukan oleh seorang muslim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusihim inda khurujihi minad dunya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan tentang mereka ketika beliau akan meninggal dunia. Wa yaqulu Allah fis salati wa ma malakat aymanukum. Dan beliau bersabda, jagalah Allah, takutlah kalian kepada Allah, dengan mengerjakan salat dan dengan berbuat baik kepada budak kalian. At'imuhum mimma ta'kulun, berikan mereka makan dari apa yang kalian makan, jangan dibeda-bedakan. Nanti pembantunya disuruh makanan-makanan yang sudah sisa, makanan-makanan yang sudah buruk, dia bilang enak ini, padahal dia sendiri tidak makan. Kata Rasulullah, berikan mereka makan dari makanan yang kalian sendiri makan. Waqsuhum mimma taktasun, dan berikan mereka pakaian dari yang kalian pakai. Jangan sampai budaknya atau pembantunya misalnya zaman kita sekarang ini memakai pakaian yang sangat lusuh sementara dia memakai pakaian yang sangat mewah. Wala tukallifuhum minal amal ma la yatiqun, jangan bebankan mereka bekerja apa yang mereka tidak sanggup. Jangan bebankan mereka bekerja apa yang tidak mereka sanggupi. Tidak beristirahat dari pagi sampai tengah malam, masih ada yang disuruh. Ini tidak dibenarkan. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum, jika kalian bebankan mereka melakukan sesuatu, bantu mereka. Mereka belum bisa mengerjakannya, maka bantu mereka dengan bimbingan, berikan pendidikan, berikan arahan. Wala tu'azzibu khalqallah, janganlah kalian semua mengazab makhluk Allah. Fa innahu mallakakum iyyahu, sesungguhnya Allah telah memberikan kalian kesanggupan atau memberikan kalian kemampuan untuk menguasai mereka. Walau syaa lamallakahum iyyakum, kalau Allah berkehendak maka Allah jadikan mereka yang berkuasa atas kalian. Jangan semena-mena terhadap asisten rumah tangga, terhadap pembantu, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada seseorang, memberikan kesanggupan kepada seseorang untuk mempekerjakan ART ini. Kalau Allah berkehendak, maka Allah balik. ART itu yang menjadi orang kaya misalnya, kemudian dia yang menguasai orang-orang yang tadinya berbuat zalim kepadanya. Wa dakhala jama'atun ala Salman al-Farisi radhiyallahu anhu wa huwa amirun 'alal madain. Pernah ada satu kelompok orang yang masuk bertemu dengan Salman al-Farisi. Saat itu beliau merupakan amir, merupakan gubernur negeri Madain. Fawajaduhu ya'jinu ajina ahlihi. Mereka dapati Salman sedang adonan untuk anak istrinya. Faqalu lahu, mereka berkata kepadanya, ala tatrukal jariyata ta'jin, kenapa kamu tidak biarkan budak saja yang membuat adonan? Faqala radhiyallahu anhu, maka beliau radhiyallahu anhu berkata, inna arsalnaha fi amalin, kami sedang mengirim budak kami untuk melakukan suatu perbuatan, suatu pekerjaan. Fakarihna an najma'a 'alaiha amalan akhar,
maka kami tidak suka ya menambah pekerjaan lain terhadapnya. Nah, ini lihat bagaimana mulianya Salman Al-Farisi rahimahullah. Padahal saat itu beliau gubernur negeri Madain. Ya, ada orang masuk ke rumahnya. Pada saat mereka masuk, mereka lihat Salman Al-Farisi sedang membuat adonan untuk roti. Maka mereka bertanya, kenapa bukan budak saja yang membuat adonan? Kata Salman, budak kami sedang kami suruh untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, kami tidak mau ya membebankan pekerjaan lain ya kepada budak kami. Lihat bagaimana mulianya akhlak sahabat yang mulia ini Salman Al-Farisi. Wa qala ba'd salaf, sebagian salaf berkata, la tadribil mamluka ya fi kulli zanbin, jangan kalian pukul budak pada setiap dosa yang dia lakukan. Walakin yahfaz lahu zalika, tetapi ingatkan dia kalau ada kesalahannya yang perlu diingatkan dengan pukulan, maka lakukanlah. Fa iza asallaha fadribhu ala ma'siyatillah, kalau dia bermaksiat kepada Allah, pukul dia karena maksiatnya kepada Allah. Wa zakkirhu dzunub allati bainaka wa bainahu, ya, dan ingatkan dia akan dosa yang ada antara kamu dengan dia. Jadi itulah demikian beberapa sikap yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap orang-orang yang di bawahannya, entah itu budak pada zaman dahulu atau asisten rumah tangga pada masa kita sekarang. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil faedah dari keterangan yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair, dan kita bisa menjauhi sikap semena-mena, sikap zalim kepada orang-orang yang ada di bawah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.